Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wasiyal azimil ifdal Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Al-mab'udu litatmima makarimal akhlaq Al-mufaddalu ala kafatil makhluqati ala al-itlaq Wa ala alihi masabihas sunnatil alam Wa ashabihi al-badilina anfusahum litawdihas syara'i wal ahkam Wa ala syairil a'immatil mujtahidin al-qa'imina bihibzina musiddin amma ba'du. Yang Allah muliakan para jemaah yang dirahmati Allah, insyaallah setiap ba'da maghrib kita membuka kitab turas, kitab fikih 4 mazhab dan kitab tasawuf Ibnu Khaldun. Dan alhamdulillah insyaallah malam yang berbahagia ini kita meneruskan kitab tasawuf Ibnu Khaldun. Sebelumnya mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran. Lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wal awliya'i was salihin wal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin ولآبائنا ولأمهاتنا ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا للشيخ الإمام العلامة الفقيه المؤرخ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون الفضيلة الإمام الرائد محمد زكي إبراهيم وللشيخ الإمام محمد بهاء الدين النقصبندي للشيخ الإمام أبو حسن السازلي والإمام أبي حميد محمد بن محمد الغازلي ولجميع العلماء ونفعنا بهم والmuslimin بعلومهم وبعلوم جميع العلماء. Ya Allah ya Tuhan, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Ya Allah ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Anugerahkanlah kami anak dan keturunan kami menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami hajat, ijabalah hajat dan niat kami. Redhoilah segala cita-cita dan tujuan kami. Jauhkan kami anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Ya Allah ya Tuhan, berikan pula keberkahan kepada seluruh orang-orang yang telah pernah berbuat baik kepada kami. Bi barakati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Walima raqaballahu fihi min mahabbatin al-kamal la yazalu yataharru bi kulli mutaharrikin fihi ila tahsil kamalih wal fikru khadimuhu fi jami' dzalik. Yang lalu kita telah banyak jabarkan tentang insting hati. Ini berat. Memang bagaimana kita memperbaiki hati, di mana ilmu tasawuf ini asasnya itu dia. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar untuk memperbaiki hati ini sangat berat. Ditambah lagi nanti ada syarat-syarat adab-adab kita sesama manusia, adab kita terhadap ilmu, adab kita terhadap majelis ilmu, adab kita terhadap muallim,
adab kita terhadap tetangga, adab kita terhadap binatang, adab kita terhadap manusia, apapun akidahnya. Ini semua berkaitan dengan hati. Jadi kita teruskan, wali marakaballahu fi min mahabbatil kamal. Ketika hati kita untuk mau kita bersihkan, maka kita harus tahu bahwasanya Allah itu melihat kita, bahwasanya Allah itu selalu mengintai kita, bahwasanya Allah itu selalu ada, mengetahui apa yang kita lakukan. Kemudian mim mahabbatil kamal, mesti ada rasa cinta kita kepada Sang Pencipta Allah. Jadi antara kita meyakini bahwasanya kita itu selalu dalam pantauan Allah dan timbulnya rasa cinta kepada Allah, la yazalu yatahal bi kulli mutalfi ila tahlil kamali, maka tidak ada proses apapun yang lahir dari hati kita, gerakan apapun yang muncul di hati kita, kecuali tujuannya untuk bagaimana cinta kita untuk mencapai sebuah kesempurnaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal fikru khadimuhu fi jami dzalik. Kesemuanya itu, kata Ibnu Khaldun, maka pikiran kita itulah yang menjadi pelayan. Kita melihat orang lain ganjil, pasti keluar detak hati kita kan. Melihat orang lain ganjil, baik ganjil sifatnya, tingkahnya, bentuknya, ya kan? Itu akan muncul gerak hati kita untuk meremehkannya, melihatnya rendah, mentertawainya, apa saja. Maka disinilah fungsinya tasawuf itu ingin mengajarkan kita untuk selalu cinta kepada Allah, dan kita yakini cinta kita itu juga diiringi dengan bahwasanya Allah selalu melihat kita. Wa yurakkab wa yuhallil wa yusma' wa yufsal fayatasawwaru adawatun syakhsun ma wa yuhrakul jawarih lil intiqami minhu. Jadi ketika pikiran kita tadi menjadi pelayan untuk seluruh apa yang hadir di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, di dalam roh kita, itu ada kalanya dia yang bertentangan ataupun yang tidak bertentangan. Sama ada dia itu berhubungan dengan diri kita atau terpisah dari diri kita. Dan ada juga kalanya yang hadir itu akan menimbulkan permusuhan terhadap siapa saja, menimbulkan kebencian terhadap siapa saja, sehingga yang terjadi panca indera kita wa yuharrikul jawarih lil intiqam minhu, dan yang akhirnya penyakit hati tadi itu bisa menyebabkan efek panca indera kita itu menyebabkan ingin berbuat yang buruk, dendam. Contoh umpamanya kalau kita ditertawain orang, tersinggung nggak? Pasti hati kita akan benci dengan dia. Kita dihina orang, pasti secara refleks hati kita tidak menerima kita ditertawakan orang. Kita dihina orang, dia akan
refleks. Kalau jiwa kita kotor, maka akan kita balas dengan kotor. Inilah disebut dengan wa yuharikul jawarih lil intiqam minhu. Kalau kita nggak sabar, kita akan balas dengan keburukan. Wa yatasawwaru jamalun syakhsun wa kamalun suratuhu fayuharrikul jawarih lil iltizaz bih. Tapi nanti ada sebuah bentuk gambaran yang muncul, gambaran itu yang baik, indah oleh seseorang dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurnanya, dan dia akan menggambarkan dengan makna menggambarkan di sini, dia akan membalas dengan indranya, dengan sikapnya, litaladzuz lil iltidadi bih. Asal katanya lezat, enak, indah. Bisa nggak gitu? Berat ya. Ketika kita dihina orang, kita senyum, Pak. Hati kita sabar. Memang akan muncul pertama kali pahit, tapi ketika kita lihat, ya Allah, pasti Allah akan balas. Pasti ada hikmah. Pasti ada hikmah yang Allah ingin berikan kebaikan kepada diri kita. Kemudian kita menganggap itu lil iltidadi bih, kelezatan Allah. Jadi bukan makan aja lezatnya kan. Bukan ketika kita dipuji baru kita menganggap itu lezat. Malah justru sebenarnya pujian itu yang membuat keburukan untuk diri kita. Imam Ali kalau dipuji, dia sangat menentang, marah, sampai dia berdoa, wa ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, ketika Imam Ali dipuji, ya Allah, anugerahkan aku lebih baik dari apa yang dia prasangkakan, dia sangkakan. Jadi nggak selamanya pujian itu membuat kita bahagia atau kita makin baik, tidak. Makanya kalau orang alim itu dia nggak bisa dipuji, Pak. Nggak mempan sama dia dipuji. Kenapa? Contoh, kita katakanlah Ibnu Khaldun ini, Pak. Saya puji dia, hebat, hebat pemikirannya. Udah, bagi diri dia siapa saya? Ya, siapa saya? Kalau level saya memuji Ibnu Khaldun belum ada apa-apanya. Iya kan? Level saya nggak ada artinya memuji Ibnu Khaldun. Dunia, ulama-ulama intelektual dunia, bahkan yang Islam dan non-Islam mengakui pemikiran dia. Makanya kalau selevel saya memuji dia nggak ada artinya. Jadi hanya orang yang awam yang kalau dipuji senang dia. Atau memang wanita ya kan, fitrah wanita itu suka dipuji. Nah, itu lain lagi masalahnya. Jadi kalau kita dipuji orang apapun, oh, kamu baik ya. Yang memuji itu levelnya di bawah kita. Apa gunanya pujiannya kalau kita bangga dengan pujiannya? Makanya Imam Ali itu ketika dipuji itu, waj'alni ya Tuhan ya Allah khairum mimma yazunnun, lebih baik dari apa yang dia sangkakan. Jadi ini memang harus dilatih. Pertama-tama memang berat. Kita akan menemukan goncangan-goncangan jiwa ketika menemukan keganjilan-keganjilan ketika orang menyematkan terhadap diri kita. Tapi itu harus kita lalui. Terus kita tekan, kita terus paksakan diri kita untuk tidak dendam, untuk tidak membencinya. Tapi kita boleh jadikan pelajaran untuk dirinya terhadap kita, bahwasanya dia seperti ini, seperti itu. Tapi jangan sampai ada dendam dan kita membalas dendam itu. Nah itu dia ya. Wa itasawwara ghidhaan mula'aman wa qad wujidal ju'. Jadi kalau indera kita yang bersifat fisik
Ketika lapar, pasti kita memenuhinya dengan apa? Dengan makanan. Fa yuharrikul jawari li tahsil dzalikal ghadha. Jadi kalau kita lapar pasti kita mencari makan. Kita haus, kita akan cari minuman. Lantas kalau hati kita yang haus, kalau hati kita yang kering, hati kita yang lapar, apa bisa kita isi dengan makanan? Enggak bisa. Dengan ta'lim, ya. Kalau sampai fisik kita setiap hari diisi makan, diisi minum, syahwat kita diisi dengan hubungan suami istri, semuanya terpenuhi. Tapi ketika hati kita kering, kosong, kita nggak pernah duduk di majelis ilmu, kita tidak pernah mau mendengarkan nasihat orang-orang saleh, kita tidak pernah mau mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran yang kandungannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita bisa memahami hidup ini lebih baik lagi. Karena yang sangat berpengaruh ketika kita menjalani kehidupan ini adalah hati. Meskipun nanti kita menganggap fisik materi itu penting, tapi kita tidak akan menemukan ketenangan itu apabila kita tidak menemukan hakikat ruh hati kita tadi mampu diobati dengan apa? Jadi kalau orang yang nggak sholat, ketika hatinya kering, pasti akan muncul galau, stres, depresi. Akhirnya dialihkan dengan bersifat materi juga. Main perempuan, minum minuman, bisnis dengan curang. Nah, itu dia. Jadi kalau orang yang nggak sholat itu akan terdorong terus untuk bagaimana melakukan keburukan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun walladzina la yu'minuna bil akhirah zayyana lahum a'maluhum fahum ya'maun. Kata Allah, orang yang kaya tak berzakat dan orang yang tak mau salat, perbuatan buruk indah menurut dia, padahal kata Allah yang dia lakukan itu hina di sisi Tuhannya. Maka coba perhatikan kalau kita dialog dengan orang-orang yang tak punya akidah, perbandingannya etika akhlak, mereka akan kalah. Kalau kita debat tentang ketuhanan, mereka kalau ahli filsafat tidak akan bisa kita kalahkan. Segala cara dibikinnya untuk meyakinkan terhadap keyakinannya. Tuhan 10 pun dia bisa bikin dalilnya, argumentasinya. Tuhan, dia ngaku Tuhannya 10. Ketika kita debat tidak benar ada Tuhan 10, dia bisa membuat sebuah teori, menjabarkan sebuah teori filsafat untuk meyakini Tuhan dia 10 itu betul. Tapi nanti di mana dia kena lemahnya? Ketika menyangkut tentang akhlak. Bagaimana etika akhlak di dalam Islam menjaga syahwat, menjaga mata, menjaga tangan, harta yang kita makan mesti yang halal. Mereka nggak bisa menandingin itu. Berapa banyak profesor-profesor guru besar Eropa dalam hidupnya galau, Pak, stres. Bagaimana Einstein? Siapa yang nggak kenal Einstein? Teorinya dipelajari sampai detik ini. Tapi semasa hidupnya penuh dengan kegalauan dan stres. Akhirnya minum minuman, main perempuan, anak istrinya dibuangnya di Eropa sana. Tidak hanya Einstein, banyak sastrawan, budayawan, pemikir Eropa yang sehari-harinya meminum minuman keras, meminum minuman mabuk,
main perempuan, berzina sana, berzina sini. Kenapa? Karena tidak menemukan ketenangan. Mereka tahu korupsi itu haram, tapi bukan mereka lihat dari sisi nilai-nilai roh agama, tapi mereka melihat dari sisi nilai kemanusiaan. Ketika nilai kemanusiaan itu sudah tidak lagi mereka junjung, maka korupsi itu akan mudah mereka lakukan di mana saja. Berzinah bagi mereka nggak masalah, asal antarodin, sama-sama redho, sama-sama mau, ya kan? Di Islam nggak bisa, ada aturan. Jadi saya pernah dialog sama orang-orang yang berbeda agama itu. Ketika kita bicara tentang ketauhidan, tentang keesaan Allah, banyak sekali kelitnya. Tapi kalau sudah saya kiaskan bagaimana Islam menjaga seorang ulama tidak gampang di dalam Islam menjadi tokoh agama. Makanya tasawuf ini sangat luar biasa. Jadi yang seperti tasawuf ini banyak amalan-amalan orang-orang majusi dan orang-orang tidak berakidah. Di antaranya surrealism. Mungkin kalau di Jawa kejawen umpama. Tapi tetap teori itu nanti akan mentah, akan mentok sendiri. Kita katakan teosofi yang ada di Amerika. Mereka juga menggali sebagaimana yang diajarkan oleh tasawuf, tapi juga tidak menemukan itu. Tidak akan menemukan hakikat hidup mereka yang baik. Karena tasawuf ini sumbernya adalah agama, syariah, wahyu. Sementara surrealism, kejawen, teosofi atau aliran apa saja, meditasi, yoga, apa saja, itu tidak bersumber dari wahyu. Sehingga yang terjadi apa? Ketika mereka melakukannya itu tidak bisa istiqomah. Yang kedua, mereka di tengah jalan mengamalkan teori-teori itu, terjebak dengan perilaku-perilaku amoral. Coba dulu ada meditasi sangat terkenal. Saking terkenalnya disamakan dengan tasawuf sufi. Bahkan intelektual muslim banyak terjebak. Apa yang terjadi, Pak? Di tengah jalan terjadinya pelecehan seksual, terjadinya penipuan-penipuan mengatasnamakan agama, tapi di situ banyak ritual-ritual penyesatan. Jadi tasawuf yang murni itu tidak boleh ada embel-embel. Banyak orang, jadi di dalam ajaran tasawuf ini banyak diamalkan juga di kalangan kita menyimpang. Nah, ini pentingnya tasawuf ini, kata Ibnu Khaldun, kita harus mengkaji dengan kitab yang muktabar, dengan guru yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Karena paling mudah disisipin. Paling mudah disisipin. Jadi kalau kemarin itu kita membahas bagaimana Ibnu Khaldun memberikan sebuah tips supaya kita itu bisa istiqomah dalam mujahadat, jihad kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama, kata Ibnu Khaldun, mujahadatut taqwa. Bagaimana jihad kita menggapai ketakwaan. Jadi mencapai ketakwaan itu tidak kita sekedarnya saja, nantilah kalau ada waktu saya duduk majelis ilmu, nantilah kalau ada waktu saya sholat, nantilah kalau saya dapat duit baru saya mau sedekah, nantilah saya kalau udah senang sikit baru mau saya sholat, katanya. Ini lagi stres nih, malas saya sholat, katanya. Dengar azan pun pening saya, katanya. Iya kan, ada nggak gitu? Berarti tidak ada jihadnya. Sementara kalau untuk fisik, jihad fisik kita kuat.
berapa juta pun kita akan sediakan, kita usahakan untuk beli mobil, kita cari wanita, kita cari makanan, berapapun mahalnya nggak masalah. Tapi ketika kita untuk jihad, bagaimana hati kita supaya dekat dengan Allah, mujahadatut taqwa, ini paling berat. Padahal sebenarnya untuk diri kita. Padahal hakikat ketenangan itu adalah di dalam kalbu kita, hati kita. Ini bahasa Indonesia kalbu ya, hati. Padahal sebenarnya jantung. Jiwa kita, roh kita. Bagaimana menemukan ketenangan itu? Kemudian mujahadatul istiqomah. Jadi istiqomah juga harus jihad. Nggak bisa, nantilah. Kemarin saya udah sholat, sekarang nggak perlu lagi. Kemarin saya sudah tahajud, sekarang nggak usah lah. Kemarin saya udah melakukan kebaikan, sekarang nggak usah. Berarti nggak istiqomah ya. Jadi takwa dan istiqomah harus ada jihad. Harus ada jihad. Yang terakhir kata Ibnu Khaldun, mujahadatul kasyaf. Kita harus punya jihad untuk memiliki kasyaf. Apa yang dikatakan kasyaf sama dengan musyahadah? Apa yang dikatakan musyahadah? Ru'yatul haq. Ru'yatul haq bi basarihil qalb. Dia melihat Tuhan dengan mata hatinya. Tapi kan itu nggak bisa kita capai kalau kita belum ada jihad takwa dengan jihad istiqomah. Kalau tiba-tiba langsung kita mau jadi orang yang mata hati kita terbuka, mata hati kita jernih, hati kita bisa tenang, yang dua ini dulu ditempuh, jihad, mujahadah takwa dan mujahadah istiqomah dulu. Jadi jangan langsung bujuk-bujuk ingin menjadi orang yang mulia. Sama artinya begini, ada orang awam, enaklah jadi rasul katanya. Semua orang mau jadi rasul. Saya pun kepingin jadi rasul. Ya wajarlah rasul itu maksum, nggak berdosa, nggak salah, nggak lupa, yang wajar. Ini kenapa? Karena dia nggak tahu arti kasyaf yang sesungguhnya. Dia nggak tahu arti mujahadah takwa. Dia belum sampai kepada mujahadah istiqomah. Seorang rasul meskipun dia maksum, sholatnya lebih banyak dari kita. Kita sholat tahajud, sholat witir, sholat fajar, sunat fajar itu sunnah. Bagi rasul wajib, Pak. Jadi makam rasul itu lebih tinggi kewajiban dia daripada kita. Jadi nggak semudah yang kita bayangkan menjadi seorang mulia hanya dengan gelar rasul, tidak. Gosok gigi sama kita sunnah, bagi rasul wajib. Berkurban sama kita sunnah, muakkadah, bagi rasul wajib. Padahal rasul miskin. Bayangkan, rasul miskin, Pak. Jadi jangan ada sempat saya dengar penceramah mengatakan rasul kaya, itu salah ya. Memang rasul pernah kaya, tapi bukan karena dia orang kaya. Tiba-tiba ada orang ngasih 500 ekor unta, itu pun dia langsung disedekahkan sama mu'allaf. Siapa yang dikatakan mu'allaf ketika dikasih rasul? Orang yang bukan Islam, tapi hatinya selalu dekat dengan orang Islam. Bayangkan, bersedekah kepada orang yang berbeda akidah, 500 sampai 600 ekor unta. Bukan itu yang diklaim kaya. Allahumma ja'alni minal fuqara, itu doa Rasul. Ya Allah, jadikan aku di antara orang-orang fakir, bukan miskin, Pak. Fakir itu lebih rendah dari miskin. Kalau miskin itu masih bisa dia makan hari itu. Kalau fakir itu kurang makannya. Kalau miskin itu kita makan masih bisa 2 kali. Kalau fakir itu sekali, Pak. Jadi kalau di Jakarta itu miskin itu gajinya di bawah 2 juta. Kalau fakir itu, Pak, di bawah 1 juta. Gimana itu? Jadi kalau untuk mencapai kasaf itu tidak bisa langsung. Kita harus istiqomah takwa dulu. Apa yang dikatakan musyahadah tadi? Ru'yatul haq bi basarihil qalb. Melihat Allah
dengan mata hatinya, melihat kebenaran dengan mata hatinya, min ghairi subhatin, tanpa ada keraguan. Ka'annahu ra'ahu bil 'ain, seolah-olah melihat Tuhan itu dengan kedua matanya. Apa bahasa awamnya? Artinya dia nggak ragu lagi sholat. Ini kan nggak, habis sholat dia capek kali aku sholat, miskin juga punya. Iya kan? Sakit mulu dia, aduh sakit percuma aja aku tiap hari tahajud sakit mulu. Ini. Berarti dia belum ada keyakinan dia terhadap ajaran Islam ini. Capek kali pun saya ta'lim gitu. Padahal 1 jam ya, tak sampai menjelang antara maghrib dengan isya ya kan. Nggak bisa setiap maghrib, setiap minggu, setiap bulan. Ini nggak, sepanjang tahun nggak pernah duduk di majelis ilmu. Bagaimana dia mau mendapatkan keyakinan dia terhadap ajaran agamanya sendiri? Penuh dengan keraguan. Ketika kita ragu, maka Allah pun ragu dengan kita. Jadi mujahadah kasab itu terus dilakukan. Dengan apa? Dengan amalan-amalan yang baik. Ya, dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Apa perbuatan yang baik? Yang terakhir, al-ahwal wal maqamat. Ini terus kita ulang. Karena memang kehidupan kita antara hati, akal dan roh itu tidak terlepas daripada ahwal dan maqam dan maqamat. Apa yang dikatakan ahwal itu? Itulah dia yang menyangkut tentang kondisi kita, perbuatan kita, hal kita. Jadi ahwal kita bagaimana? Lil amal saleh. Sejauh mana amal soleh yang telah kita lakukan, itu ahwal. Sudahkah benar ahwal kita? Amal soleh kita pertama yang wajib dulu. Jangan sampai zikirnya ribuan, sholat subuhnya nggak pernah. Ya, ada nggak kita? Hebat itu Ustaz. Kenapa? Zikirnya luar biasa. Setiap hari 500-700 ribu. Sholat subuh nggak pernah. Hebat itu Ustaz. Mata hatinya bisa tahu. Ustaz berapa duitnya tahu dia. Walaupun jaraknya antara Sumatera dengan Jawa, tahu dia. Ustaz pakai baju apa tahu dia. Hebat zikirnya. Tiap malam nggak pernah tidur. Sholatnya nggak benar. Saya udah banyak berhadapan dengan orang seperti ini. Kalau itu bukan kasyaf, iya, itu setan, jin yang membisikkan sama dia. Dukun itu bahasa orang awamnya dukun lah. Yang kemudian apa? Al-muzakkiyatul linnafs, membersihkan hati kita. Jadi amal soleh kita bagaimana? Sudahkah sempurna sholat kita, zakat kita, puasa kita, kemudian membersihkan jiwa, roh kita harus bersih. Artinya kita selalu melakukan yang baik. Jangan sampai panca indera kita, lisan apa kita, prasangka kita kepada Allah selalu buruk. Hati ruh kita tidak pernah kita isi dengan perbuatan-perbuatan baik. Yang ketiga apa? Al-musafir lil qalb. Ini ahwal. Membersihkan hati. Hati kita selalu hasad, iri, dengki, takut. Takut apa? Kita nggak yakin Allah akan menolong kita. Takut miskin, takut susah. Sudah punya usaha, takut bangkrut. Sudah bangkrut, takut mati. Nah inilah dia. Kemudian maqamat. Sejauh mana level kita ketika kita menjalani kesyukuran? Sejauh mana level kita ketika kita menjalani zuhud? Zuhud itu apa? Dia tidak mencari keduniaan semata-mata. Dia lebih mementingkan akhiratnya. Bukan berarti dia tidak mencari duit, bukan berarti dia nggak bekerja. Artinya begini, ketika dia punya harta, ternyata hartanya tiba-tiba terbakar, dia tidak maki-maki, menyalah-nyalahin Tuhannya. Dia tidak berputus asa.
Jadi apa saja yang menyangkut tentang materi, kita katakanlah dia umpamanya na'udzubillah ya, putus tangannya atau kakinya. Gara-gara putus kakinya tak mau lagi dia sholat, stres, akhirnya gila. Ini saya nggak pernah lihat Pak, ada orang tampan sekali Pak, selama hidupnya nggak pernah sholat. Tahu-tahu ditegur Allah ketika turun dari bus kota gitu, kakinya kena langgar ban itu Pak, putus Pak. Masih bujangan, tampan, akhirnya apa? Stres, semakin jauh dari Tuhan yang nggak mau salat. Apa yang terjadi? Dia stres, mukanya berubah total sampai akhir hayatnya, Nah, jadi zuhud itu bukan berarti kita meninggalkan dunia, walaupun maknanya takut dunia, meninggalkan dunia, tapi hakikatnya bukan berarti membuang. Artinya dia lebih muliakan kedudukan akhiratnya ketimbang dunianya. Jangan sampai gara-gara dunia kita putus silaturahmi, gara-gara dunia kita menghina tetangga kita, menghina anak kita, menghina teman kita. Itu dia. Dan gara-gara dunia kita salah memuliakan orang. Hati-hati itu. Kalau dengan presiden, dengan menteri, dengan pejabat cium tangan kita. Iya. Kalau dengan orang soleh, belangsak itu. Maaf, banyak pejabat kita Pak, yang dia sudah pensiun mendirikan sekolah Islam, tapi etika tidak berakhlaknya tinggi. Enggak berakhlaknya itu kurang. Padahal dia punya yayasan Islam. Kalau ustadz datang Pak, kaki naik. Tapi kalau pejabat, Allah, kayak menyembah ya. Hati-hati. Allah cabut berkahnya dunia akhirat. Jadi jangan sampai kita salah memuliakan orang. Nah, ini dari sifat juga. Wallahu ta'ala alam bisawab. Silakan ada yang lain. Insyaallah kita akan teruskan lagi. Fadhal. Silakan. Jadi sebenarnya arti dunia itu apa sebenarnya? Apa tuh? Definisi arti dunia itu apa? Definisi arti dunia. Ya, tulisan bahkan kita yang mengalahkan akhirat dan sampai dikalahkan oleh kepentingan dunia. Nah, sekarang apa sih arti dunia itu sendiri? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardhi wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula. Allah Subhanahu wa taala pertama kali ingin menerapkan syariatnya itu ditawarkan kepada langit, bumi dan gunung. Jadi kalau dari ayat ini berarti gunung Pak, jangan silap, jangan kita anggap gunung itu seperti bumi ya. Ternyata ada rahasia di balik itu. Meskipun dia di bumi tapi dia bukan bumi kalau dari ayat ini. Karena saya sama-sama makhluk yang berbeda yang ditawarin Allah syariat. Langit nolak, bumi nolak, gunung menolak, berat nggak sanggup. Aku meskipun besar kata langit, tak sanggup aku dengan syariatmu ya Tuhan. Takut aku nanti nggak sholat. Takut aku nanti ketika kaya tak mau zakat. Tapi kata Allah manusia mau, tapi dia zaluman jahul, zalim dan bodoh. Ketika Allah jadikan manusia makhluk yang paling sempurna, ketika Allah akan abadikan di dalam akhirat, di akhirat nanti Allah letakkan surga sebagai akhir kehidupannya yang abadi, tapi dia nggak mensyukurinya, malah dia melakukan kezaliman dan bodoh. Jadi apa makna dunia? La'ibun wa lahun, hanya permainan saja, hanya sandiwara saja. Kita sementara Allah letakkan di dunia ini, hanya sementara. Bagaimana kita bisa menjadi seorang hamba yang mengabdi semata-mata karena Allah?
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak aku jadikan manusia dan jin kecuali untuk menyembah Allah. Jadi semua perkara dunia ini tujuannya adalah untuk kita takarub kepada Allah. Berapa miliar uang yang kita peroleh di dunia ini, itu nggak habis kita makan sampai kita mati. Kita katakanlah kita punya uang 1 triliun, nggak habis itu Pak. Kita makan pun dalam setiap hari paling-paling 2 piring ya. Sekali makan, pagi siang, berarti 6 piring. Jadi dunia ini kita disuruh Allah bagaimana tuh sebagai wasilah, sebagai tariqah, agar kita bisa takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan yang abadi itu nanti adalah di akhirat. Di dunia ini sementara Allah sudah kasih contoh, Nabi Adam wafat sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir wafat, sampai ayah kita pun telah wafat. Itu contoh sudah diberikan Allah. Engkau tak kekal. Tapi gara-gara kita disibukkan dengan perkara dunia, padahal baru 1 hari ayah kita meninggal dunia. 1 hari ayah kita baru ditanam di dalam tanah. Gara-gara kita nggak sholat, kita lebih banyak mencari uang. Apa yang kita lakukan, Pak? Kita tidak akan pernah merenungi bagaimana kematian. Kita nggak pernah merenungi bagaimana apa yang mau kita bawa. Berapa banyak yang ayahnya sudah ditanam, main gaplek dia tengah malam, main gitar dia. Baru 1 hari ayahnya ditanam dalam kuburan. Main gaplek dia, main perempuan dia. Bayangkan, artinya dia tidak mengambil ibrah. Jadi dunia ini, kalau kita tidak lakukan dengan ahwal dan maqam, maka hakikat ma'rifat dan kebersihan tauhid itu akan hilang. Maka ketika itu kita menganggap dunia ini kekal. Jadi seluruh yang kita tempuh di dunia ini bagaimana bisa menjadikan kita takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, silakan ada yang lain. Fadhal. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya ada kelompok orang mengatakan dia mengatasnamakan jihad sampai dia meninggalkan keluarganya, Mengatasnamakan jihad dan sampai meninggalkan keluarganya. Sedangkan hukumnya bagi orang yang ingin meninggalkan keluarga harus memberikan nafkah, tapi mereka malah yang memiliki harta yang dia miliki, bahkan terjual sampai memiskinkan diri. Itu gimana hukumnya, Pak? Iya, jadi begini, itu ada levelnya ya. Kalau yang dimaksud itu adalah jamaah tabligh. Itu di jamaah tabligh itu ada levelnya. Ada orang awam, ada orang yang dia setengah awam, ada intelektual, ada ulama. Jadi kadang-kadang memang ada orang yang dia itu masih terlalu awam untuk memahami dakwah, sehingga kadang-kadang dia tanpa mendapat nasihat dari mursyidnya. Yang penting dia keluar saja, anak istri tinggalkannya, nggak kasihnya makan. Ditanya kenapa tinggal, Tuhan nanti kasih makan katanya. Ya kan, ini salah juga. Jadi biasanya setahu saya orang-orang jamaah tabligh mereka itu punya apa namanya ya, seperti foundation gitu, tapi mereka nggak mau disebut itu. Mereka bahkan kalau dikatakan mereka ditolong juga nggak mau. Jadi begini, mereka itu setiap sudah menjadi anggota itu harus keluar jihad 40 hari, ada tingkatannya itu. Nanti yang dekat-dekat dulu, anak istri ditinggalkan. Tapi nanti itu orang yang punya kesungguhan itu nanti maka kelompok mereka itu saling memperhatikan keluarganya. Saling memperhatikan keluarganya. Kamu punya anak berapa? Oh begini, kamu pergi ya jauh ya, ya. Nanti gimana? Jadi saya nggak ada kasih bekal istri saya. Maka kawannya menyokong. Makanya di jamaah tabligh itu bukan orang miskin, Pak. Semua mayoritas setahu saya banyak orang-orang konglomerat, engineering, bahkan kolonel, jenderal pun ada. Pengusaha besar pun ada. Pengusaha konglomerat, retail, pengusaha apa namanya market dan sebagainya, properti. Dan saya tahu bukan hanya di Indonesia, bahkan di Mesir, engineering handal itu banyak dia masuk jemaah tabligh. Jadi mereka saling mensupport. Jadi kalau dia punya kelompok umpamanya nanti 10 orang,
dia sudah dapat level harus dakwah ke India atau kita katakan ke Afrika, kan jauh itu, maka dia akan ditanggung nanti dia tiketnya, makannya. Kalau makan udahlah mereka sama mereka dari sana, artinya makan istri anak ditanggung. Jadi yang kalau terjadi yang seperti tadi itu pertanyaan itu kasuistik. Artinya begini, dia nanti semangat ikut jihad dakwah, tapi dia nggak memperdulikan usaha dia, itu ada. Itu memang di kalangan mereka pun dibenci. Jadi ada teman saya dulu di Mesir, dikasih dia anak orang Mesir, Pak. Cantik, orang Mesir cantik lah ya kan. Dinikahkan sama anaknya. Tapi ternyata dia ternyata mungkin salah niat. Masuk jamaah tabligh itu mau supaya kawin sama orang Mesir kali. Karena salah niat tadi itu kali. Akhirnya apa? Sudah berumah tangga, disupport, tapi dia nggak ada usaha untuk berusaha memberikan nafkah anaknya. Akhirnya cerai, terbengkalai. Nah, itulah dia. Termasuk yang di Indonesia, setahu saya kasuistik itu. Jadi kalau orang yang sudah yakin dia, ini saya pernah berhadapan dengan seseorang yang dia yakin, Pak. Bayangkan dia punya tanah di Riau, Pak, dikasih orang. Tolong ya kamu jaga tanah saya, kata pengusaha di sana. Nanti kamu saya gaji. Ternyata tak cukup digaji, dikasih tanah, Pak. Ngomong sama saya, Ustaz saya mau begini katanya, khuruj, nggak ada duit, terpaksa saya jual. Saya bilang jangan dijual. Bayangkan mungkin 1 hektar ada, Pak, dikasih dia. Dijualnya, Pak, hanya 5 juta, Pak. Hanya untuk ongkos dia berangkat ke India, entah kemana nggak tahu lah saya. Udah, tapi yakin dia, dan dia bukan baru 1 tahun 2 tahun, udah tahunan, yakin dia. Anak istrinya ditinggalnya. Saya tanya apa makannya, enggak ada, memang nggak ada kerjaan. Tapi ternyata disupport. Istrinya punya ayahnya pun jamaah tabligh. Kemudian kelompoknya tadi diantara dia lah paling blangsaknya, kirinya. Teman-temannya ada engineering, ada jenderal, ada pengusaha. Udah disupport sampai detik ini, Pak. Hidupnya alhamdulillah bagus. Bahkan saya terkejut pernah ketika dia mau melahirkan anak yang terakhir, nggak ada di samping istrinya, nggak ada di samping. Jadi itu bukan level kita mungkin ya. Kalau kita wah tak bisa itu. Itu dia. Jadi kalau orang yang sudah yakin dia dan ada syarat-syaratnya dan ada mursyidnya, itu tidak jadi masalah. Tapi kalau tadi itu yang bersifat kasuistik, yang dia tidak dibimbing oleh mursyid, yang terjadi itulah dia, istri ditinggal, bawa kompor kemana-mana. Akhirnya anak telantar, istri telantar. Bahkan pernah ada istrinya datang ke rumah, marah-marah dia, suami saya meninggal begini. Nah, jadi itulah dia ya. Itu kasuistik karena dia tidak sesuai dengan syarat dan etika adab di dalam jihad tadi itu. Oke, ada yang lain silakan. Fadhal. Oke. Nah, kita kan sebagai manusia makhluk yang berinteraksi, yang bersosial. Di mana dalam interaksi itu tidak semuanya menyenangkan. Ada yang tidak enak. Nah, itu semua kita bisa lalui. Tapi ada satu orang yang kita bisa menghindari. Di bawahnya itu emosi lah, misalkan bawahnya itu marah, jebol segala macam. Nah, untuk mengatasi seperti itu gimana, Pak? Iya. Oke, silakan. Yang kedua. Bagaimana kita meningkatkan girah atau semangat kita dalam beribadah, dalam ini, ketika kita dalam keadaan maksudnya kan iman ini naik turun, Ustaz. Bagaimana kita membuat stabil atau menyemangati girah ini dalam beribadah ini? Ya, itu aja. Jadi kalau pertanyaan pertama tadi, biasanya itu kalau di perusahaan ya, apalagi kita jadi anak buah. Memang kalau kita bekerja di perusahaan itu cobaan paling berat. Ada saja nanti teman kita yang curang, padahal tugasnya sama, tapi selalu kita difitnah umpamanya. Jadi jangan khawatir. Maka itu sama ada kita di perusahaan, di pekerjaan, ataupun di rumah, di masyarakat, kita dibawa tenang, santai saja.
Makanya itu fungsinya dalam tasawuf ini, ketika kita membedah sebuah teori kesabaran, nggak bisa semata-mata teori ansyah, tapi harus diiringi dengan zikir dan doa. Percayalah, ketika kita sabar, kita ikhlas dizolimi, di situ ada kehadiran malaikat. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Jadi dalam ayat ini Allah dan para malaikatnya akan selalu melindungi kita. Jadi jangan takut, dan itu akan bisa berbalik. Fitnah itu akan bisa berbalik. Tapi kalau kita nggak ikhlas, kita direndahkan, difitnah. Tapi paling penting begini ya, kita harus perbaiki diri kita dulu. Kita bersihkan dulu hati kita. Jangan sampai kita benar tapi hati kita busuk. Kita benar Pak, kita baik, tapi orang lain membuat zalim kita, tapi hati kita sama dia nggak ikhlas terus, dendam terus, itu salah juga. Jadi meskipun kita dizalimi, kita harus terus berusaha. Kalau nggak mampu kita menghindar, nggak mampu juga keluar dari perusahaan itu, cari tempat lain. Di masyarakat gitu juga, kalau kita nggak mampu menghadapin dia, asik menggosipin kita saja, banyak-banyak istighfar, percayalah. Nanti akan Allah tunjukkan, ketika dia bongkar aib kita, Allah akan bongkar aib dia. Pasti, percayalah. Itu memang kesatuan aja ya. Mereka bisa gitu. Nah, jadi makanya sabar. Nanti ada itu masanya, boleh jadi nanti orang yang menzalimi kita di perusahaan dia akan dipecat. Boleh jadi akan Allah tunjukkan nanti. Nah, yang terakhir, bagaimana kita al-iman yazid wa yanqus, iman itu kadang-kadang pertama dan berkurang. Bagaimana? Itulah dia hikmah istiqomah. Kalau tadi kita sudah mengkaji tentang mahabbah, min mahabbatil kamal, bagaimana kita bisa mendapat cinta yang sempurna dari Allah kalau kita nggak istiqomah? Berarti kita belum mengetahui hakikat makna istiqomah yang sesungguhnya. Ketika kita sudah tidak mengenal hakikat istiqomah, bagaimana Allah sangat cinta terhadap orang yang istiqomah, maka ketika iman kita turun, kita ya jatuh terus. Itulah pentingnya zikir-zikir istiqomah tadi itu. Zikir-zikir yang kita istiqomahkan itu akan terus bisa memberikan sugesti yang baik terhadap jiwa kita. Itu dia ya. Kemudian jangan lepas kita selalu mencintai majelis ilmu, mencintai orang-orang saleh, mendoakan orang-orang saleh. Dari doa kita terhadap orang saleh, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Udah, itu nanti ya Allah, sebagaimana kau berikan kemuliaan kepada orang saleh, berikan kemuliaan juga kepadaku. Percayalah, orang yang selalu punya adab seperti itu tidak akan pernah dia berputus asa dan tidak akan pernah dia sia-sia hidupnya, insyaallah. Wallahu taala alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.